Jumpa lagi dengan Miss dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Apa kabar kalian semuanya? Miss doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Ami Tofo. Kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata. Ayo semuanya bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi kita sebelumnya adalah panca niyama, yaitu kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Materi kita hari ini adalah niyama dan konsep penciptaan. Tujuannya adalah agar kalian memahami tentang niyama dan konsep penciptaannya. Setelah kita mempelajari dan memahami 5 niyama, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada penguasa dunia ini. Tidak ada pencipta yang menciptakan alam semesta, melainkan hukum tertib kosmis yang berunsur 5. Semua adalah hasil dari sebab dan akibat yang muncul dan lenyap setiap saat. Tidak ada yang berdiam di dunia yang bersifat sementara ini. Oleh sebab itu, tidak ada ketenangan abadi yang dapat ditemukan. Tetapi, pada sisi lain, dapat ditemukan pada dunia yang selalu berubah ini, di mana tidak ada kemenjadian atau jati melalui ketiadaan sebab. Untuk mencapai tempat tersebut, di mana ketenangan abadi berada, kita harus menapaki jalan mulia berunsur 8 yang menghubungkan dunia ini menuju jalan keluar. Ketika kita mendekati Nibbana, kita secepat mungkin menarik pijakan terakhir kita dari dunia ini. Maka, kita seketika naik menuju Lokutara Bumi, kedamaian Nibbana. Terdapat 2 jenis konsep penciptaan di dunia ini, yaitu Isara Huta dan Brahma Huta. Konsep penciptaan di mana orang-orang mempercayai adanya penguasa tertinggi seluruh alam semesta yang selamanya tinggal di surga
dan menciptakan segalanya disebut Isra, Puta atau Isara Nimana. Diciptakan oleh Isara atau Iswara atau Tuhan. Konsep di mana orang-orang mempercayai adanya Brahma yang selamanya tinggal di surga, yang menciptakan segalanya dan menguasai seluruh alam semesta, disebut Brahma Puta. Di sini, Isara atau Brahma hanya berbeda dalam istilah. Namun, keduanya menunjuk pada sosok penguasa dunia dan pencipta yang sama. Brahma merupakan nama yang dipakai oleh kaum Brahmana dan telah menjadi gagasan umum yang diterima di alam manusia, dewa, dan Brahma sejak awal dunia. Isara bukan gagasan yang umum, melainkan adopsi imajinatif yang dibuat oleh mereka yang gagal mendapatkan pengetahuan tentang asal mula dunia dan sebab pertama segala hal dalam kehidupan. Untuk menghilangkan pandangan salah ini, para komentator kitab suci Tripitaka memaparkan hukum tertib kosmis ini. Maha Brahma dapat menyinari lebih dari ribuan sistem dunia dengan pancaran cahayanya yang cemerlang. Ia dapat melihat segala sesuatu dalam dunia-dunia tersebut, mendengarkan suara-suara, pergi ke tempat manapun, dan kembali sekehendak hatinya dalam seketika. Berhubungan dengan kekuatan menciptakan dan mengubah sesuatu, Maha Brahma dapat menciptakan atau mengubah tubuhnya sendiri atau objek eksternal apapun menjadi berbagai bentuk. Namun, ini hanya bagaikan pertunjukan sulap, di mana ketika ia menarik kembali kekuatannya, semuanya akan lenyap. Kenyataannya, ia tidak dapat menciptakan makhluk hidup dan benda yang sesungguhnya, bahkan kutu atau telurnya sekalipun. Dalam menciptakan taman dan pepohonan dengan kekuatan batinnya, ia dapat menciptakan dan memperlihatkannya secara sementara, tidak nyata, meniru dan menyerupai hal-hal yang diinginkan. Ia tidak dapat menciptakan sebuah pohon, bahkan sehelai rumput sekalipun. Hal ini disebabkan karena kemunculan suatu fenomena, kemunculan suatu makhluk hidup, atau pertumbuhan tanaman bukan dalam jangkauan kekuatan batin, tetapi dalam jangkauan hukum kosmis seperti Dhamma Niyama, Kama Niyama, dan Bija Niyama. Benda-benda yang diciptakannya hanya bertahan ketika kekuatan batin sedang berperan dan akan lenyap segera setelah kekuatan batin ditarik. Terjadinya musim panas, hujan, dan dingin merupakan proses alamiah dari hukum cuaca dan bukan kendali kekuatan batin. Maha Brahma dapat memindahkan ribuan manusia
dalam kehidupan sekarang ke surga jika ia menginginkannya. Ia tidak dapat membuat mereka tidak mengalami usia tua dan kematian. Bahkan, ia tidak dapat menghalangi dan menyelamatkan mereka dari kelahiran kembali di alam yang menderita. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur materi dan mental yang menyusun pribadi manusia berada dalam pengaruh hukum alam, yaitu dhamma niyama dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Ia juga tidak dapat membuat manusia atau makhluk manapun terlahir kembali di surga setelah mereka meninggal, karena lahirnya kehidupan baru di alam yang baru setelah kematian bukan dalam lingkungan kendali kekuatan batin, melainkan dalam kendali kama niyama. Di dunia ini, orang yang membunuh dan memakan unggas dan selalu mabuk minuman keras pasti jatuh ke alam yang menderita setelah kematian, walaupun setiap hari rajin berdoa dan mengunjungi tempat ibadah. Maha Brahma atau Tuhan tidak dapat menyelamatkannya bagaimanapun, karena ini berada dalam jangkauan kama niyama dan bukan jangkauan kekuatan batin. Sebaliknya, siapapun yang tidak mempercayai konsep Isara Kuta dan Brahma Kuta, yang meyakini hukum karma dan menjauhi perbuatan buruk dan selalu mengembangkan perbuatan baik, pasti naik ke alam yang bahagia setelah kematiannya. Maha Brahma tidak dapat mencegahnya datang ke surga. Pada sisi lain, agama Buddha mengajarkan bahwa banyak siklus dunia telah terbentuk di masa lampau, dan banyak lagi yang lain akan mengikuti siklus dunia yang sekarang secara bergantian. Beliau juga mengajarkan bahwa dunia memiliki awal dan akhir, serta terdapat sebab yang disebut hukum alam. Sebelum kita lanjut ke kesimpulan dan tugas, kita akan membacakan Parita Tapeco. Oh
Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah terdapat dua jenis konsep penciptaan di dunia ini, yaitu Isara Kuta dan Brahma Kuta. Isara Kuta adalah konsep penciptaan di mana orang-orang mempercayai adanya penguasa tertinggi seluruh alam semesta yang selamanya tinggal di surga dan menciptakan segalanya. Sedangkan Brahma Kuta adalah konsep di mana orang-orang mempercayai adanya Brahma yang selamanya tinggal di surga, yang menciptakan segalanya dan menguasai seluruh alam semesta. Untuk tugas hari ini, kerjakanlah latihan bagian 2, halaman 190, nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian, bacalah buku agama kalian sebagai persiapan ujian formatif 3. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menyanyikan Gata Bodhicitta. Ayo semuanya bersikap anjali.